Baru saja Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anggodo Wijoyo sebagai tersangka dalam kasus penyuapan pimpinan KPK dan juga upaya untuk menghalang-halangi kerja KPK. Anggodo Wijoyo sudah 3 kali diperiksa KPK. Dia dimintai keterangan terkait dugaan indikasi menghalang-halangi penuntasan kasus dan juga dugaan penyuapan kepada penegak hukum terkait kasus Anggodo Wijoyo, kakak Anggodo Wijoyo yang hingga kini masih buron oleh KPK. Sedangkan pengacara Anggodo Bonaran Situmeang saat ditanya tanggapannya apakah memang benar Anggodo Wijoyo telah menjadi tersangka, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Dan pemirsa, kembali kami sampaikan informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini baru saja telah menaikkan status Anggodo Wijoyo yang sebelumnya menjadi saksi, kini telah menjadi tersangka. Dari penyelidikan ke penyidikan, KPK sudah memiliki bukti kuat yang bisa menyeret adik dari Anggodo Wijoyo untuk ditetapkan menjadi tersangka. Ini ya. Kembali Ya, pemirsa, kembali kami sampaikan informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan Anggodo Wijoyo sebagai tersangka. Anggodo sudah 3 kali diperiksa KPK. Dia dimintai keterangan terkait dugaan indikasi menghalang-halangi penuntasan kasus dan dugaan penyuapan kepada penegak hukum terkait kasus Anggodo Wijoyo, kakak Anggodo yang hingga kini masih buron KPK. Secara paksa. Kasus undang KPK. Ya, pemirsa, kasus Anggodo pertama kali terbuka dalam rekaman pembicaraan Anggodo dengan sejumlah pejabat yang diputar di Mahkamah Konstitusi pada saat uji materi Undang-Undang KPK. Dalam rekaman tersebut, Anggodo terlibat pembicaraan dengan sejumlah pejabat mengenai upaya penyuapan sejumlah pejabat dalam kasus Anggodo Wijoyo. Kasus Anggodo Wijoyo ini pula lah yang kemudian membuat sejumlah nama seperti mantan Kabar Eskrim Mabes Polri Susno Duaji dan juga mantan Wakil Kepala Jaksa Agung Ritonga harus mundur atau nonaktif. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita akan bergabung dengan Mariska Prudence di gedung KPK. Mariska. Ya, Tasya, memang baru saja kami mendapatkan informasi ini disampaikan oleh juru bicara KPK Johan Budi yang menyatakan bahwa status Anggodo Wijoyo hari ini sudah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ini setelah 3 kali Anggodo diperiksa KPK, yang terakhir adalah hari ini, dan juga status dari penyelidikan sebelumnya juga sudah ditetapkan menjadi penyidikan, dan ditegaskan pula bahwa alat buktinya sudah cukup sehingga status Anggodo ini sudah bisa ditetapkan menjadi tersangka, walaupun tadi Johan Budi masih belum menjelaskan secara langsung apakah Anggodo ini setelah pemeriksaan selesai akan ditahan oleh KPK atau tidak, karena hingga saat ini pemirsa pemeriksaan terhadap Anggodo sendiri masih berlangsung, di mana tadi siang pukul 12.45 Anggodo dengan ditemani kuasa hukumnya yang datang ke gedung KPK ini untuk memenuhi panggilan untuk diperiksa kembali oleh KPK. Ini merupakan pemeriksaan ketiga. Pemeriksaan pertama pada tanggal 8 Januari, pemeriksaan kedua pada tanggal 11 Januari 2009,
Dan seharusnya Anggodo hari Selasa lalu tanggal 12 diperiksa, namun sempat mangkir karena dengan alasan keamanan, dan juga hari ini akhirnya Anggodo memenuhi panggilan KPK. Dan pada pemeriksaan kali ini materinya adalah mengenai rekaman. Ini kemarin juga sudah dijelaskan oleh Johan Budi bahwa materi pada pemeriksaan kali ini adalah mengenai rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November lalu. Bila kita ingat bersama, dalam rekaman itu terdapat percakapan antara Anggodo Wijoyo dengan sejumlah pihak seperti misalnya mantan Jamin Telwis Nusubroto dan juga beberapa pihak lainnya yang mengindikasikan adanya upaya untuk menghalangi kinerja KPK dalam pemberantasan satu kasus korupsi, yaitu kasus korupsi di PT Masaro Radiocom, yaitu mengenai pengadaan atau revitalisasi SKRT di Departemen Kehutanan. Dan setelah ini memang rencananya Anggodo Wijoyo dan juga pengacaranya akan memberikan konferensi pers. Tadi disampaikan sebelum Bonaran maupun juga Anggodo masuk menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Dan ini memang sudah ditunggu-tunggu, sudah ditanya juga oleh sebagian besar pihak yang menyatakan bagaimana status dari Anggodo ini. Dan akhirnya pada hari ini status Anggodo ditetapkan menjadi tersangka. Dan berikut adalah pernyataan dari Johan Budi. Hari Jumat kemudian kita lanjutkan hari Senin, dan hari ini status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan dengan tersangka adalah AW sebagai tersangka. Ini pemeriksaan masih berjalan, masih dilakukan pemeriksaan, tapi perubahan status sebagai tersangka. Itulah yang mungkin yang bisa disampaikan. Jadi yang seperti di awal kita sampaikan ada dua hal ya, dari hasil laporan pengaduan, kemudian pelimpahan kasus dari Polri. Paling tidak kita duga ada tiga hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan pasal 21 Undang-Undang 21 dugaan melakukan hal-hal ya. Akan ada upaya penahanan. Kenapa? Akan ada upaya penahanan. Ya, kita jangan mendahului pemeriksaan karena kan masih diperiksa. Saya belum mendapat informasi soal itu. Kita lagi melakukan pemeriksaan. Kenapa? Saya nggak tahu, belum tahu. Jadi yang penting adalah dalam masa kita sudah kita naikkan ke penyidikan. Ya, ditahan tidak ditahan, saya kira ada namanya pertimbangan subjektif dan objektif dari tidak tahu apakah pertimbangan yang disampaikan. Ya pemirsa, dan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap Anggodo adalah pasal 21, pasal 23 dan juga pasal 15. Pasal 21 dan juga pasal 23 ini adalah mengenai upaya untuk menghalangi kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, dan juga pasal 15 adalah mengenai dugaan suap seperti kita tahu bersama dalam percakapan antara Anggodo Wijoyo dan juga yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Ini ada dugaan suap, dan inilah yang tadi sudah dalam 3 kali pemeriksaan sudah diperiksa oleh KPK, dan alat bukti pada hari ini sudah dianggap cukup sehingga akhirnya status Anggodo ini bisa ditetapkan naik dari penyidikan menjadi penyidikan. Dan status Anggodo Wijoyo sendiri tadi disebutkan oleh Johan Budi dengan inisial AW sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan kami juga tadi sempat bertanya kepada Johan Budi apakah akan langsung dilakukan penahanan. Ini pemirsa mengingat bila kita ingat kasus korupsi PT Masaro Radiocom sendiri, di mana Anggodo Wijoyo adalah sebagai direktur PT Masaro yang sekarang menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita sempat bertanya apakah ada antisipasi dari KPK di mana hari ini juga selesai pemeriksaan akan langsung ditahan. Namun tadi Johan Budi menyatakan bahwa ini akan diputuskan nanti, di mana nanti kemungkinan besar pimpinan KPK sendiri akan langsung melakukan konferensi pers di depan wartawan untuk menjabarkan informasi-informasi langkah-langkah selanjutnya tentunya yang akan dilakukan KPK setelah penetapan status ini.